Pak Soeharto melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, sudah Bapak sampaikan apa yang dibutuhkan juga untuk kita bisa meraih ekonomi hijau, terutama di tahun 2040-an nanti. Lalu bicara terkait dengan SDM, tentu ini akan diikuti dengan teknologi dan juga investor. Lalu bagaimana sinergi dengan investor sejauh ini? Sebelum saya jawab itu, ada salah satu indikator keberhasilan apakah kita itu bisa mencapai green economy itu. Salah satunya adalah yang disebut dengan uh, net carbon emission, ya kan? Jadi apa? Bagaimana caranya supaya langit kita itu biru, gitu. Ya, di mana efek gas rumah kaca itu kita bisa turunkan sedemikian rupa. Nah, kita berharap ya bisa sampai dengan zero itu pada tahun 2060. Jadi kalau kita mau akan mencapai tahun 2060, itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa dan akan mendorong kreativitas yang luar biasa. Plastik-plastik sudah harus ada penggantinya. Caranya untuk mengirimkan barang dan sebagainya ya itu juga sudah uh, uh, untuk dalam rangka net zero emission ini juga sudah berubah. Jadi banyak perubahan yang luar biasa akan terjadi dan itu akan menciptakan pekerjaan baru mungkin sekitar 4 sampai 7 juta pekerjaan baru. Dan dengan demikian tetapi kebutuhan untuk 4 sampai 7 juta itu tentu orang-orang yang seperti saya sebut tadi menggunakan loncatan-loncatan teknologi, mengerti bahasa bahasa coding karena ke depan itu yang namanya aplikasi akan bersifat individual. Nanti Anneke kalau sudah ngerti bahasa coding dengan begitu sederhana sekali, sudah bisa bikin dengan handsetnya sendiri atau gadgetnya itu, bikin sendiri aplikasi yang untuk kebutuhannya sendiri. Sehingga kan sekarang coba lihat, berapa aplikasi yang ada di kita punya gadget. Berapa persen sih kita pakai itu? Nggak semuanya kita pakai. Tapi kalau ke depan, untuk kasih bangun tidur, tiba-tiba mungkin tiba-tiba dia bisa nyanyi sendiri, kemudian kalau belum bangun dia, oh ini belum bangun, jadi dia pakai model AI gitu kan, artificial intelligence gitu, oh dia belum bangun, kalau belum bangun berarti apa yang harus dilakukan oleh gadget kita di pinggir. Kira-kira kan begitu aplikasi ini. Dan ini kan menciptakan ruang-ruang baru, ruang-ruang kerja baru, dan cara-cara investasi baru yang investasi ke depan tidak lagi dalam jumlah-jumlah yang huge gitu, yang besar langsung boom gitu, enggak. Maka yang dikenal dengan sekarang mereka yang dengan apa itu namanya startup. Startup itu kan mulai dari yang kecil gitu. Di Amerika juga sudah mulai banyak gitu yang seperti itu, mulai dari yang kecil. Facebook itu juga mulai dari kecil akhirnya meledak, Google dari kecil meledak gitu kan. Nah, ini yang akan makin banyak ya dan akan lebih individual dan lebih lebih variatif gitu tergantung jadi yang disebut dulu ilmu marketing niche market itu ini benar-benar terbentuk. Jadi pasti ada saja marketnya. Apa yang disebut dengan supply side create its demand, ya itu terjadi. Dulu orang nggak mikir kan bahwa air dibotolin dibeli orang. Ya, orang tidak mikir di Indonesia teh dikotakin dibeli gitu. Padahal bisa bikin aja di dapur teh gitu. Tapi sekarang jadi ke depan wah bisa beragam macam-macam yang seperti itu, sejenis itu yang akan berbentuk dan tidak perlu dengan yang saya bilang tadi dengan jumlah-jumlah yang besar.
investasi raksasa, tidak. Tetapi dalam hal untuk infrastrukturnya, pembangunan ekosistemnya, boleh jadi memang diperlukan investasi yang besar. Contoh, kita memerlukan baterai, ya kan? Maka kita perlu sebuah manufacturing yang besar untuk memproduksi baterai. Kemudian bagaimana nanti baterai itu kalau sudah tidak dipakai, supaya dia tidak merusak tanah. Nah, itu satu pekerjaan baru lagi. Kemudian bagaimana mengercharge itu. Kalau sekarang cuma kuat 12 jam atau 6 jam, tapi dengan kecepatan misalnya cuma 100 kilo. Bagaimana kalau saya bisa kecepatan 200 kilo dan dipakai 12 jam. Nah, itu akan orang ini semua memberikan kesempatan. Dan kalau baterainya sekarang masih besar-besar, lama-lama kecil. Kayak teknologi karburator. Karburatornya mobil tuh dulu besar sekali. Lama-lama akhirnya kecil. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi begitu besar kesempatan, opportunity yang terbuka untuk ekonomi yang sustain, ekonomi yang respect terhadap keberlanjutan, terhadap alam, terhadap apa yang kemudian kita sebut dengan green economy terbentuk, dan pada saat itu semua orang, tidak ada yang tertinggal, dan semua orang berbahagia. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.